Sapa Guru Fisika Nusantara. Baik, kita langsung saja. Pada kesempatan kali ini kegiatan akan digandrungi oleh dua sosok DRB ditambah satu sosok wanita dari Sumatera Barat sebagai moderator. Jadi kami mohon izin memperkenalkan yang pertama di sini ada Bang Hamzah Ramdhani, DRB dari Sulawesi Tengah, Bapak Ibu. Yang kedua akan berduet maut dengan Bang Denny Rohendi. Beliau merupakan DRB dari Jawa Barat. Kemudian kedua sosok ini nanti akan didampingi oleh seorang ibu yang luar biasa yang merupakan DRB Sumatera Barat. Baik, Bapak Ibu, mungkin sekian pendahuluan dari kami. Saya selaku host akan memberi kesempatan kepada Ibunda yang luar biasa, Bu Uni. Silakan Bu Uni, waktu dan tempat dipersilakan. Ini nggak kedengaran. Iya, Uni sepertinya volumenya tolong dinaikkan lagi Uni. Iya, masih belum Uni. Ya, kemungkinan ada kendala teknis ya Uni ya, masih belum kedengaran. Tadi bagus kok. Iya, tadi bagus tadi. Ya. Coba, halo, kedengaran nggak? Oh iya, oke. Iya, siap Uni. Oke. Dia mau ya, oke. Sip. Baik, Bapak Ibu hebat semuanya, se-Indonesia jumpa kembali ya dengan saya Samsi, kita rumah belajar dari Sumatera Barat. Kali ini saya akan memandu rekan-rekan semua dalam pemberian materi dalam Sapa DRB Fisika Nusantara yang kali ini akan diberikan materinya oleh dua orang yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu Pak Denny dan Pak Hamzah. Adapun topik kita pada malam hari ini adalah pembuatan pendahuluan dan homepage ya. Berlangsung dari jam 19.05 ini ya, kita mulai tadi sampai jam 20.30 nantinya. Saya berharap pada malam hari ini memberikan materi yang sangat berguna bagi rekan-rekan yang telah bergabung. Semuanya dilihat di layar sebanyak 110 sekarang ya peserta yang sudah bergabung dalam room ini. Baik teman-teman semuanya, peserta Sapa DRB Fisika Nusantara pada malam hari ini, untuk mempersingkat waktu saya serahkan waktunya. Mana ini Pak Rahmat? Ini kan ada dua orang ini. Saya serahkan aja kepada Bapak yang berdua ya, siapa yang terlebih dahulu untuk bisa memberikan materi. Saya serahkan aja kepada Pak Denny dan Pak Hamzah untuk bisa ini berumbuk ya berdua. Saya serahkan kemana ya? Oke. Silakan Pak Denny dan Pak Hamzah. Terima kasih. Baik. Izin Bro Hamzah, saya duluan ya. Oh gitu. Siap. Oke. Bang ya, saya pindahkan Pak Denny ya. Ya, sip. Silakan Pak Denny. Pindah presenter. Dan saya tidak terlempar. Itu doa saya yang pertama ya. Amin, karena koneksinya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan. Selamat malam. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Di pertemuan kemarin ya, saya juga sudah tampil bersama teman-teman DRB. Dan hari ini kita akan lanjutkan sesi belajar kita, sesi semangat kita dalam menggali ilmu ya. Kami melihat sudah ada sekitar 117
peserta ya, dikurangi para DRB yang hari ini antusias mengikuti kegiatan ini. Dan dari 7 kali pertemuan ya kalau tidak salah, setidaknya 5 kali Vicon itu harus diikuti kalau tidak salah oleh para peserta. Dan kita jadikan pertemuan hari ini adalah sebagai ajang silaturahim ya, walaupun rekan-rekan bisa melihat kami, tapi kami tidak bisa melihat rekan-rekan di seluruh tanah air. Ingat quotes kita kemarin ya, pastikan 3S ya. Yang pertama, kita berdoa mudah-mudahan sehat secara fisik. Yang kedua, kita berdoa mudah-mudahan sehat secara motivasi, psikis. Dan yang terakhir, kita berdoa mudah-mudahan kuota kita juga sehat. Ya, sehat secara kuota. Amin ya. Baik rekan-rekan, kita mulai saja ya sesi pembelajaran pertama setelah kemarin Cak Rahmat dan Pak D. Sigit memperkenalkan tentang dasar-dasar pembuatan MPI. Saya akan coba share konten untuk AS3-nya. Ya, mudah-mudahan bisa terlihat. Bentar. Nah, ini untuk AS3 ya, sudah ada? Sudah, Bang. Oh ya. Baik, kemarin rekan-rekan sudah ini ya, sudah dapat template MPI dari aset yang diberikan oleh Cak Rahmat. Nah, untuk template MPI ini nanti Bro Hamzah yang akan menjelaskan ya terkait dengan proyek kita. Saya akan bicara lebih sederhana, lebih dasar tentang bagaimana kemudian pengaturan di AS3 ini ya, pengaturan dasar lah ya. Misalkan kita bicara tentang bagaimana saving otomatis gitu ya, supaya kalau di tengah jalan ada crash, kita masih bisa menyimpan secara otomatis, mengatur tampilan dan sebagainya. Untuk template nanti akan dibahas oleh Bro Hamzah. Nah, rekan-rekan yang hari ini sedang ada di depan laptopnya masing-masing ya, mungkin jendelanya bisa beralih ke web, ke Webex ya, beralih ke AS3-nya. Silakan sambil kita pelajari bersama-sama. Yang pertama rekan-rekan, ketika kita masuk ke dalam AS3, tampilan awalnya adalah seperti ini ya. Ini tampilan awalnya. Nah, nanti kita bicara tentang scene ya. Kemudian ada slide dan ada layer. Jadi ilustrasinya adalah, nah ini adalah apa ya dibacanya? Scene ya atau skin ya atau apa ya? Saya suka bingung ini bacanya. Kemudian nanti ibaratnya ini skin ini adalah buku ya. Kemudian nanti ada lembar-lembarnya itu. Nah, lembar-lembarnya itu adalah kalau ini kita double klik gitu ya. Nah, ini. Jadi ini adalah di dalam skin itu ada slide gitu ya. Nah, slide itu adalah lembaran-lembaran bukunya. Kemudian nanti di dalam slide itu ada lapisan-lapisannya. Itu yang disebut dengan layer. Jadi ketika bicara tentang AS3, sungguhnya kita sedang bermain tiga kata. Ada skin, ada scene, ada slide, dan ada layer. Scene-nya itu adalah bukunya, slide-nya itu adalah lembaran-lembarannya, halaman-halamannya, dan lapisan-lapisan itu adalah tulisan-tulisan yang ada di dalamnya, lapisan ke-1, kedua, dan sebagainya. Mungkin itu ilustrasi sederhananya. Nah, rekan-rekan, ketika kita bicara tentang tampilan awal dari AS3, nah, boleh sambil dicoba ya. Kita khawatir di pertengahan jalan gitu ya terjadi crash atau mati lampu atau apapun itu yang mengganggu kerja kita, padahal kita sudah jauh melangkahnya tapi tidak tersaving. Nah, rekan-rekan nanti pastikan kita ke file dulu ya. Kemudian di sini ada storyline option. Nah, kita manage dulu ya awalnya yang harus dilakukan pada saat bekerja dengan AS3. Walaupun untuk template sebenarnya sudah disediakan oleh kita gitu ya. Ini kita klik storyline 3. Nah, rekan-rekan sebenarnya secara otomatis ya storyline itu AS3 sudah mengkondisikan bahwa save auto recovery-nya sudah ada di sini ya. Jadi per 1 menit itu akan tersaving secara otomatis ya. Nah, ini bisa diatur rekan-rekan, tapi lebih cepat lebih baik kita per 1 menit dia akan akan otomatis sehingga pekerjaan kita tidak sia-sia ya. Pastikan ini dicek ulang walaupun secara otomatis sudah otomatis begitu ya. Ini langsung di oke aja ya. Kemudian setelah kita mengatur itu, yang kedua ya, project yang kita buat ini akan lebih baik kalau langsung di save as aja dulu, disimpan dulu ya. Disimpan dulu ya dengan nama tertentu, misalkan project. Ini dasar-dasarnya aja dulu lah ya. Misalkan kita simpan ya project kita ini biar supaya
tersimpan dulu gitu, karena kita mencegah khawatir di perjalanan ini hilang karena crash atau apa gitu. Nah, ini kita save ya. Sehingga kalau sudah di save di bagian atas ini saya tidak terlihat. Sudah ada project 1.story ya, karena ekstensi dari MPI ini adalah atau AS3 ini adalah titik story ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ya, setelah kita menyimpan, setelah kita mengatur saving recovery, yang selanjutnya adalah kita mengatur ini rekan-rekan ya, masuk ke desain, kita atur ukuran kertas ya, kita atur ukuran kertas. Walaupun di template itu rekan-rekan tidak perlu sebenarnya ke sini karena sudah otomatis di template itu sudah diatur. Nah, tapi sebenarnya dasarnya ini penting ya, masuk ke desain, kemudian masuk atau pilih yang ini ya, story size gitu ya. Story size kita klik. Nah, ini. Rekan-rekan ya. Nah, standarnya ini ukurannya adalah 4:3 ya. Padahal yang kita harapkan dan memang umumnya adalah 16:9. Rekan-rekan yang mengikuti level 3 pembatik juga dari Pusdatin meminta untuk ukurannya adalah 16:9 rekan-rekan ya. Ini langsung diklik saja 16:9, pastikan ininya tercentang dan kemudian ininya scale to fit begitu ya. Ini kita sudah kondisikan di 16:9. Kemudian selanjutnya kita oke. Nah, sehingga template yang akan kita buat atau slide yang akan kita buat ini sudah standar. Ya, memang standarnya harus 16:9 ya. Kemudian selanjutnya satu lagi nih yang perlu juga rekan-rekan, setelah mengatur ini, rekan-rekan harus mengatur tampilan yang lain ya, mengatur tampilan yang lain yaitu di home. Nah, ini di home di bagian ini. Ya, ini penting juga rekan-rekan. Di home ini di bagian player ya. Ini kita akan mengatur beberapa hal di player ini. Kita klik playernya rekan-rekan. Nah, kita coba tunggu. Nah, di sini ya, untuk pengaturan dasarnya ya, ini masih muter. Memang tergantung spek ini ya, tergantung spek laptopnya masing-masing ya, bisa cepat bisa lambat begitu. Nah, di sini ini preview sebelah kanan. Kalau tidak diatur tampilannya akan seperti ini. Di sini ada menu yang menurut saya tentu saja mengganggu gitu ya. Ini harus kita hilangkan. Kemudian di sini ada judul project 1 yang tadi kita telah save. Di sini ada caption ya. Ini mungkin menambahkan kata-kata, ada volume. Kemudian ini kurang terlihat. Ada resource di sini di atas. Nah, tentu ini mengambil lahan. Oh, apakah saya aja yang nggak jalan slide-nya atau teman-teman yang lain sudah jalan sesuai yang diterangkan Mbak Deni? Kenapa Bu? Kurang jelas? Gini, slide-nya tampilan screen-nya nggak bergerak sama saya. Apakah teman-teman yang lain seperti saya atau gimana? Oh gitu. Bergerak kok ini kayak saya. Bu, masuk Bu. Saya aja. Ya. Ya, nanti peserta juga seperti itu. Ya, silakan Pak Deni. Oh ya. Saya juga takut sinyal saya ngedrop ini. Saya lagi berdoa Bapak Ibu ini ya, supaya tidak terlempar. Memang ujiannya gelombang kesabaran kemarin ya Bapak Ibu. Kita ingat selalu itu. Dan kita harus tetap semangat Bapak Ibu. Di saya kondisinya hujan dan cuaca tidak bersahabat, tapi saya lagi berdoa Bapak Ibu ini ya, supaya tidak terlempar, bisa memberikan sesuatu yang keren untuk rekan-rekan di sana. Baik, selanjutnya tadi kita sudah di sini ya. Nah, ini rekan-rekan kalau ada tampilan ini kan sangat mengganggu ya, menghabiskan lahan kita untuk berkreasi di slide ini. Maka yang harus dilakukan pertama ya, tetap di fitur di sini rekan-rekan. Nah, ini silakan dilihat di sini ada resource dicentang ini, resource dicentang. Ini sebaiknya hilangkan aja rekan-rekan. Ini klik di sini ada resource ya. Ini kita hilangkan karena mengganggu. Nah, hilang resource-nya begitu. Kemudian kita scroll lagi ke bawah, di sini ada menu. Nah, ini menghabiskan lahan yang cukup besar ini. Ini kita klik aja. Nah, hilang sekarang. Jadi tampilan slide kitanya utuh seperti ini. Ya, tampilannya utuh. Kemudian di bagian bawah ini ada ya sudah. Kemudian title ya, perlu tidak judulnya. Nah, ini tergantung selera. Apakah mau dihilangkan boleh sehingga title-nya hilang. Karena mungkin nanti akan ditambahkan template yang rekan-rekan punya. Volume, nah di sini ada volume rekan-rekan. Ini boleh juga tergantung kebutuhan ya, mau dihilangkan atau tetap.
caption juga mengganggu, hilangkan saja. Ya, asal jangan semuanya dihilangkan gitu ya. Nah, akhirnya previewnya seperti ini ya, tampilannya utuh seperti ini. Itu pengaturan fiturnya sehingga kita bisa lebih bebas untuk berekspresi di sini ya, untuk menampilkan apapun yang kita inginkan. Kemudian yang selanjutnya ya, di sini ada color and effect ya. Ini bisa diklik rekan-rekan, color and effect. Nah, ini bisa bisa dicari ini warna mau tampilannya seperti apa atau defaultnya seperti ini atau mau warna-warna lain. Nah, ini biar tampilan kita keren. Nah, ini forest green, kemudian olive gitu ya. Terserah ini mau yang mana. Misalkan, nah karena orange kayaknya bagus ya, karena kita harus selalu gembira ya, riang gembira. Nah, ini kemudian satu lagi, dua lagi ya, di ini text label. Nah, ini rekan-rekan pengaturan bahasa ya. Kan ini previous next itu ini bahasa Inggris. Nah, rekan-rekan juga bisa mengatur dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Nah, kalau dengan bahasa Indonesia, preview dan next itu berubah jadi sebelumnya dan berikutnya. Nah, ini tergantung keinginan ya. Kalau ini terlalu panjang, ya sudah aja in English lebih baik mungkin ya. Karena sederhana gitu tadi ya, prep next gitu, jadi lebih simple. Nah, sebenarnya ini tidak wajib tapi harus diketahui juga ya, walaupun kalau level mahir hal-hal seperti ini bisa diabaikan, tapi ini kan pengetahuan dasar rekan-rekan ya. Jadi asal mula template Cak Rahmat yang dibuat itu kerennya luar biasa, dasarnya dari sini rekan-rekan. Nanti Bro Hamzah nanti akan menjelaskan tentang template itu. Kemudian other ini yang terakhir ya, ini tampilan ketika di browser nanti. Ini boleh silakan dipilih yang ini, yang resize browser to optimal playernya. Ini pastikan kita pilih yang scale player to fill browser ya. Ini boleh diklik aja ininya. Nah, kalau sudah semuanya tinggal di OK. Maka ketika sudah di OK, rekan-rekan siap bekerja dengan AS3 ya. Ini adalah tinggal diisi layernya mau diisi apa, slide-nya mau ditambah atau tidak, itu rekan-rekan bisa berkreasi begitu. Ya, itu mungkin sedikit simple pemaparan materi dari saya tentang pengetahuan dasar men-setting template ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan masuk ke MPI, template MPI. Rekan-rekan silakan dibuka ini template MPI-nya. Nah, ini boleh di-save dulu ya. Boleh di-save dulu biar nanti itu kita siapkan untuk project selanjutnya. Nah, kita akan masuk ke rekan-rekan di sini ada 3 ya. Ada bagian apa ini? Pendahuluan ya, ada bagian pendahuluan konten, ada bagian isi interaksi dan ada bagian penilaian, pembuatan kuis dan tugas. Nah, ini KB2 hari ini besok KB3 dan yang selanjutnya KB4. Nah, untuk yang hari ini saya sudah dasar-dasarnya, untuk bagian ini nanti Bro Hamzah yang akan menjelaskan ya. Demikian Ibu moderator, mungkin paparan singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini penyampaiannya tentang setting templates. Cuma sayang sekali saya nggak tahu juga nih kenapa nih di layar saya nggak ada perubahan, nggak ada perubahan ya. Tapi alhamdulillah kata peserta dia melihat yang Pak Hamzah jelaskan gitu. Oke. Saya stop sharing dulu ya. Ya biar Bro Hamzah masuk. Ya, enggak. Pak Denny itu ada. Oke. Baik, berikutnya kita persilahkan kepada Pak Hamzah untuk melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Denny tadi. Kita langsung saja, silakan Pak Hamzah.
Nggak apa-apa, nggak jauh beda kok. 11-12. Enggak, lebih lebih ganteng situ tuh. Pakai apa namanya? Lebih tinggi situ. Oke, terima kasih. Dengar suara saya, Cak? Dengar Uni, sangat jelas. Ini masuk. Dengar ya? Oke. Terima kasih Pak Hamzah yang sudah menjelaskan tentang pengeditan template. Kemudian dilihat ini permintaannya, Cak, nanti dibantu tolong ya di-share ini video penampilan hari ini dan juga malam-malam berikutnya ya. Nanti kita share ya, Pak Rahmat ya. Ini ada pertanyaan nih, ada pertanyaan. Baik, mohon dijelaskan fungsi timeline, stats, dan notes katanya. Ya, ini siapa yang menjelaskan Pak Hamzah ini ya? Jelaskan fungsi timeline, stats, dan notes. Ini dari Ya, sebentar. Halo. Ya. Silakan, Bang Hamzah. Ya, saya mau menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hamzah ya, Bro Hamzah. Iya. Boleh saya share konten lagi? Boleh, silakan Pak. Ya. Siap, sebentar ya. Ini. Oke. Sejauh ini sinyal aman ya. Ya, siap. Ya, silakan Bang. Ya, kok belum bisa ya? Bentar, masih apa sinyal sayanya ya? Belum bisa share konten. Iya, ini saya sinyalnya juga ini. Pak Hamzah udah jauh bicaranya, baru keluar sama saya. Sudah bisa Bang Denny. Dicoba lagi. Coba lagi share konten. Bisa. Belum? Belum ya. Ya. Tadi juga Bro Hamzah bicara itu ininya slide-nya tertinggalnya jauh. Oh. Mungkin itu tanda-tanda. Iya, saya juga seperti itu. Iya. Nggak apa-apa, tetap harus semangat Bapak Ibu, semangat. 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 Siap. Ya, sepertinya terkendala sinyal ini Bapak Ibu. Sinyal kayaknya ya. Ya, sinyal. Oke, bisa mungkin? Silakan Bang Hamzah. Apa? Pak Hamzah menjawab ini ya pertanyaan ya. Oke, Pak Hamzah silakan. Oke, siap. Oh iya. Siap. Apa Bang Hamzah, siap. Ini Bung Denny nih. Iya. Nah, muncul lagi dia. Ya. Halo, ya. Oke. Barusan terlempar ternyata. Iya. Iya, ini share konten. Iya dah, biasa.
Kita share konten sudah belum masuk ya? Sudah. Kasih background lah tuh. Share konten. Nah, kita coba klik. Kasih background. Masih muter ya? Iya. Iya. Oke, bagi teman-teman bisa nanti mengunjungi channel YouTube Media Cak Rahmat ya. Nah, ingin melihat tayangan ulang dari materi pada malam hari ini dan materi sebelumnya. Belum bisa ini, belum bisa share konten. Boleh sambil saya nunggu, Cak Rahmat boleh tadi dibantu dijawab yang pertanyaan Uni? Saya sambil, nah. Siap, ini kayaknya terkendala jaringan ini Bang Denny ya. Iya, benar. Sudah tampil belum, Cak? Masih tertulis sharing konten terus Bang. Oh iya, di sayanya udah. Oh, gitu ya? Belum Jawaban- lagi Pak Denny masih Iya. Gak apa-apa, ditunggu aja. Kita harus sabar, Pak Ibu ya. Iya. tidak apa-apa ya. Ya, silakan Cak, dijawab aja dulu sambil tunggu muter. Siap, siap Bang. Pertanyaan tadi, ya mohon maaf Bapak Ibu, ini karena mungkin terkendala jaringan. Kami juga mohon maaf karena di luar kuasa kami. Andaikan kami bisa menyediakan jaringan, kami akan memberikannya gratis ya Pak Hamzah ya, Pak Denny, Uni ya. Nah, ini jadi pertanyaan yang bedanya nanti bisa ditambahkan ya Bang Denny ya, Bang Hamzah ya, kalau ada yang kurang ya. Ah ini, dah Bang Denny muncul. Muncul Bang Ya, Denny. bersabar ini ujian katanya. Ya betul. Siap, silakan Iya. Bang Denny. Ya, Bapak Ibu, saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman yang sudah keren ya, tapi kita sama-samalah dari tadi seperti yang Pak Hamzah sampaikan. Nah, Bapak dan Ibu, ini contoh layout yang sudah kita ganti ya. Kebetulan saya juga mau membuat bareng-bareng sama Bapak dan Ibu ya. Ini judulnya tentang gelombang elektromagnetik, Bapak dan Ibu ya. Ini tadi tinggal ganti saja. Kemudian silakan bareng-bareng di rumah ya. Gelombang elektromagnetik. Kalau tadi Pak Hamzah tentang besaran satuan boleh ya. Sesuai KD yang dipilih dan ditugaskan. Fisika SMA kelas 12 misalkan tahun pelajaran 2020-2021. Ini tadi picture-nya tidak di-delete tapi di change picture ya atau replace picture. Kenapa? Karena supaya tidak mengubah ini ya, mengubah rumus yang sudah ada ya. Boleh ditambah-tambahkan hashtagnya kalau punya tambahkan gitu ya Bapak Ibu. Silahkan. Nah, saya ingin menyampaikan ini tentang yang di bawah ini ya Bapak dan Ibu ya. Ini memang kita untuk di MPI Fisika ini tidak perlu ngatur-ngatur ini karena memang di template itu sudah keren. Ini sudah hasil kerja keras Cak Rahmat ya. Kita tinggal masukin judulnya, ininya kata-katanya, termasuk mungkin di sini tentang tujuan pembelajarannya dan ini tinggal dimasukkan saja gitu. Nah, saya ingin bicara tentang timeline ini Bapak dan Ibu ya. Nah, ini untuk kepentingan trigger dan sebagainya sebenarnya ini bisa diberikan notes gitu di sini ya. Bisa diganti gitu kan, misalkan ini tujuan pembelajaran atau apa gitu. Termasuk kita bisa mengatur mana yang akan dahulu tampil. Jadi ini ada 1 detik, 2 detik, 3 detik dan sebagainya ya. Misalkan pada saat preview kalau ini kan barengan semuanya Bapak dan Ibu. Jadi rumah belajar, tujuan, gambar ronsen, dengan kata-kata ini semuanya tampilnya bareng-bareng gitu Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu bisa berkreasi, misalkan logonya mau duluan gitu ya, terus gambarnya setelah logo gitu. Nah, ini bisa digeser-geser aja Bapak Ibu. Nah, ini ya 1 detik gitu ya. Ini untuk kepentingan estetika saja sebenarnya.
Nah, tujuannya ini bisa digeser lagi lebih jauh gitu ya, dan sebagainya. Termasuk kata-kata yang ada di dalam tujuan ini. Ini silakan Bapak dan Ibu ya, nanti diatur-atur saja ya. Nah, inilah yang disebut dengan apa ya? Timeline ya, timeline ini yang disebut dengan timeline gitu kan. Nah, termasuk nanti bisa menambahkan apa namanya state tertentu di sini ya, itu nanti bisa ditambahkan. Kemudian di bagian ini boleh ya nanti Bapak Ibu tambahkan ini pakai button tadi. Di sini ada insert belum terlihat. Nah, ini button ya Bapak Ibu. Ini silakan dipilih, klik. Misalkan mau di mana ditempelnya. Tadi Bro Hamzah sudah menjelaskan ini. Nah, ini ketik ini misalkan pendahuluan, tujuan pembelajaran, materi gitu ya. Nanti di pertemuan selanjutnya ini ada add trigger sebelah kanan. Nah, ini. Ya ini maaf kepencet ini ya. Nah, nanti akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Kemudian ini slide kedua tentang tujuan. Tadi kita butuh apa lagi? Materi misalkan. Ini kan tujuan ya. Nah, ini di bawahnya masih kosong Bapak dan Ibu. Nah, ini silakan bisa diisi dengan materi atau apa ya gitu ya yang kita inginkan gitu ya. Ini bisa ditambah lagi slide-nya, bisa ya, atau ditumpuk di dalam slide dalam bentuk layar juga bisa Bapak dan Ibu ya. Silahkan berkreasi ya, tidak terpaku. Nah, mudah-mudahan nanti kalau ngikutin langkah ini step demi step, langkah demi langkah seperti yang saya ini ya, nanti untuk selanjutnya akan mudah. Ya, tiba-tiba di akhir nanti jadi aja sebuah produk dan tugasnya berarti terpenuhi begitu. Ya, itu Cak sama Uni ya. Moderator itu tambahannya mungkin untuk memotivasi teman-teman yang di rumah ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Deni sudah menjelaskan pertanyaan tadi tentang timeline ya, slide dan notes ya. Berarti di timeline itu pengaturan kapan munculnya ya konten bisa yang salah satunya itu ya. Kalau di PowerPoint kan di sebelah kanannya letaknya ya Pak Deni ya. Kalau ini di bawah. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan mungkin Caca bisa jawabnya. Artikel story 3 punya saya trial 30 hari. Adakah yang bisa membantu untuk tracknya? Maaf jika diizinkan saya termasuk pemula dari Irfa Alfi. Gimana nih? Udah mungkin. Caca ayo. Keahlinya itu. Oh ya, kita juga mau nih. Oke, silakan Pak Rahmat. Saya juga gak berani nih. Masalahnya berhubungan dengan apa ini ya? Produk ya. Cerita apa itu? Cerita dari mana? Dari guru Siswa. Lagi live streaming. Oh iya, ini kan privasinya ya Pak Caca ya. Jadi kalau mau cari silakan ya cari sendiri ya. Jadi kalau untuk dibagi-bagi kita melanggar ini kode etik nanti ya. Oke. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Desi. Saya sudah coba buat dan publish, tapi kenapa ya tidak bisa di-share? Bila di-share file zip-nya jadi dokumen, jadi hasilnya dalam bentuk video atau flashnya atau blank katanya. Ini mohon, ini udah coba deh sampai ke di-share katanya, di-publish sampai publish. Oke, siapa yang bisa menjawab ini Pak Deni apa Pak Hamzah? Pak Rahmat? Siap. Ya, oke, silakan Pak Rahmat. Bung Denny. Ya, mangga Ca, silakan. Ya. Silakan, mangga. Pertanyaannya Ibu siapa ini ya? Desi, Ibu Desi. Desi.
Saya sudah coba-coba buat dan publish, tapi kenapa tidak bisa di-share Anda ikutin juga. jadi dokumen. Jadi kemungkinan besar Ibu nanti mohon pilihnya yang ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini mohon izin Bang Denny. Ya, Bang Hamzah. Ya, Siap, silakan, Pak Rahmat. Ya, jadi ini saya mohon izin Pak Hamzah, Pak Denny, Uni. Jadi kemungkinan besar itu ketika terlihat ya, Bapak Ibu belum? Kalau sama Oke, saya ya. belum. Oh, Memang belum. tadi mungkin teman-teman yang lain. Gimana Pak Hamzah kelihatan? Terlihat? Sudah masuk, Cak. Kan nggak? Belum ya? Masuk Nah, WhatsApp-nya. ini ya. Masuk WhatsApp-nya. Oke, ini Bapak Ibu. Jadi kemungkinan besar ketika dipublish itu Bapak Ibu beli ini mohon maaf ini masih loda ini. Tampilannya ya salah ini ya. Data apa ini biasanya Cak? Nah, Bapak Ibu, nanti saat publish kemungkinan besar tadi Bu Desi tidak ada proyeknya mungkin. Ini apa namanya? Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini dipastikan memilihnya yang web karena kan ada artikulat online, ada LMS, ada CD. Silakan Bapak Ibu pilihnya yang web, dikasih nama judul, nanti misalkan judul materinya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, judul materi. Lalu ini Bapak Ibu pastikan pilih yang HTML only saja. Nah, seperti itu aja ya, Bu Desi ya. Jadi ini adalah tugas dari KB5 seperti itu. Jadi luar biasa ini ya Bang Denny, Bang Hamzah ini Bapak Ibu sudah sampai di KB5 untuk publish ini ya. Iya langsung publish ini ya. Mantap. Muridnya pintar sekali ya. Iya. Sangat sudah maju. Luar biasa. Ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut untuk KB5-nya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Cak Rahmat. Ini ada permintaan ini pertanyaan tapi mungkin ini permintaan ya. Apakah ada video panduan tutorialnya ya? Kalau ini rekamannya mungkin ada, tapi dia mungkin ini minta yang khusus ya. Ada tutorialnya. Mungkin Cak Rahmat bersedia kali ini untuk bisa men-share-nya. Gimana Pak Rahmat? Ini dari Bu Yuni ya. Bu Yuri. Hasil recordnya mungkin ya. Masih record ya. Oh, kalau record nanti ya udah ya, nanti ditunggu aja di link YouTube Pak Rahmat. Oke. Kemudian ini ada lagi yang bertanya, apakah template yang dicontohkan itu permanen digunakan dalam mengumpulkan tugas besoknya? Silakan ini. Ya. Oke, baik. Saya coba jawab. Masuk nggak suaranya nih? Oh ya, oke. Baik Bapak dan Ibu, template yang sengaja kami desain ber-15 ini gitu ya. Template itu sudah kita buat standar permanen dalam arti kata untuk digunakan dalam kegiatan pelatihan ini. Ya, makanya tadi saya menjelaskan di luar template dulu ya, ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sebenarnya asal mula pembuatan template itu seperti apa. Kita harus men-setting jenis ukuran slide, kita harus mengatur tampilan, menghilangkan menu, caption, volume, dan sebagainya. Itu dalam rangka untuk meletakkan tahapan-tahapan dasar bagaimana cara membuat template. Nah, karena waktu pelatihan ini sifatnya terbatas, hanya beberapa hari, apalagi dilakukan dengan online yang sifatnya pengawasannya atau bimbingannya tidak langsung begitu, maka untuk kegiatan ini, template yang kita gunakan ini, yang kami buat ini, sebenarnya itu dalam rangka untuk memudahkan bagaimana tugas itu bisa diselesaikan tepat waktu. Jadi rekan-rekan seluruh guru fisika di Nusantara ini nanti tinggal ikutin aja langkah-langkahnya. Ya, di situ kata template tuliskan judul, ikutin tuliskan judul, ganti foto. Ya, tadi foto Cak Rahmat diganti foto saya, foto Bang Hamzah, mungkin foto rekan-rekan itu. Nah, harapannya nanti mengapa harus ikut kegiatan Vicon ini?
ya. Jadi beres Pikon ini tidak hanya obsesinya sertifikat, tidak, ya, tapi setelah kegiatan Pikon ini selesai, KB2 terselesaikan pada produknya yang dibuat tadi, ya, pendahuluannya, homepage-nya. Nanti besok ikut Pikon lagi, ada produknya. Besok lagi ikut Pikon lagi, ada produknya. Dan untuk menghasilkan satu produk per Pikon itu, kami sangat berharap rekan-rekan sudah mempersiapkan asetnya. Selain aset yang disediakan oleh kami, ya, melalui aset yang sudah kita share di Drive tadi. Maksud aset di sini adalah tujuan pembelajarannya apa, materinya mau apa, itu kan tidak kami siapkan. Tapi semuanya tergantung dari kesiapan rekan-rekan begitu. Sehingga nanti di penutupan itu hari apa ya? Penutupan tuh malam minggu ya, teman-teman ya. Hari Minggu, Pak. Minggu siang. malam ya. Minggu siang. Ya, malam Senin. Ya. Ya, hari Minggu ya, Minggu siang itu penutupan. Harapannya rekan-rekan proyeknya sudah KKM. Ya, sudah mendekati KKM atau sudah lebih dari KKM. 75% sudah jadi. Sehingga nanti mungkin kita akan berikan toleransi untuk penghalusan hasil dan sampai ke tahap publish. Mudah-mudahan tidak lama setelah itu produknya jadi dan bisa tayang di sumber belajar, rumah belajar. Dan itu kerennya luar biasa begitu. Iya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Semoga Ibu siapa tadi yang nanya ya bisa puas dengan jawaban yang telah diberikan dari Pak Zakirman tadi ya. Oke, berikutnya tadi lagi ya. Ini ada yang nanya dari Bu Murtirani ya. Itu buat rumah belajar di kanan atasnya bagaimana? Ini tadi ada logo rumah belajar. Bagaimana itu cara masukkannya ya? Silahkan ini Pak Denny, Pak Hamzah, siapa yang menjawabnya? Pak Denny, Pak Hamzah. Oke, Pak Hamzah, silakan. Cak Rahmat, ya oke, silakan. Oh, Bentar, tak pindah ke Pak Hamzah. Hamzah. Silakan. Silakan Pak Hamzah. Ya, kita suruh ke Pak Hamzah. Siap. Siap. Nampak. Yang nampak, Cak Rahmat yang nampak. Oke, iya, ya. Belajar, ya. Berarti hampir sama dengan PowerPoint ini ya, Pak Denny. Hamzahnya. Keren fotonya. Oke. Bisa diangkat-angkat ya, Pak Hamzah ya. Iya, itu caranya ya untuk memasukkan logo rumah belajar yaitu Murtriani ya. Oke, selanjutnya ada juga ini dari Ibu Yuliana yang menanyakan mohon tolong ulangi itu membuat ukuran 16:9 yang mana katanya. Terima kasih. Ya, ini. Oke. Ini ukuran 16:9. Ya, halo. 16 Halo. ya. Benar-benar. Ya, 16 Bang Denny. Ya, halo. Bang Denny mau menambahkan, ya silakan Halo. Bang Denny. Ya, siap. Suaranya udah masuk belum?
Suara, halo, Sudah oke ya, silahkan. suara saya udah masuk? Sudah. Ya. Oh iya, oke. Ya, ya tadi untuk pengaturan apa tadi pengaturan ini ya slide gitu kan? Turun slide ya. Ini Bapak Ibu tadi ya saya belum bisa share konten, boleh Bro Hamzah dibantu diklik aja itu kalau tidak salah tadi di desain ya atau di home? Ya di desain, desain kemudian di pojok sebelah kiri, ya di pojok sebelah kiri itu ada apa ya resize atau apa gitu. Nah itu rekan-rekan standarnya Pusdatin yang diminta untuk level 3 ini adalah ya untuk yang ikut level 3 gitu ya. Dan standar secara umum memang 16:9. Saya juga ukuran resminya 700 atau 900 berapa gitu. Tapi di situ kan ada pilihan tuh 4:3, 16:9. Nah, itu tinggal dipilih aja yang paling yang bawah, yang kedua, lalu di oke gitu. Pengaturannya di situ. Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Dini itu ya. Ibu Yuliana tentang membuat ukuran slide ya. Juga dengan PowerPoint ini cara diambil tadi di fitur desain ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Pak Kusdianto Prayogo. Nah, ini berhubungan dengan aplikasi kayaknya. Ada nggak cara template yang di-share kemarin bisa digunakan di artikel Storyline 2? Terima kasih katanya. Jadi dia punyanya kali ini di laptopnya AS2 kali ya. Nah, jadi dia minta cara template yang di-share kemarin bisa digunakan di Articulate Storyline 2. Terima kasih. Artinya template itu bisa nggak masuk ke AS2? Oke. Bisa ya, jawabannya bisa ya Pak. Jadi kalau Bapak punya AS2 juga bisa dimasukkan ya. Terima kasih. Kemudian selanjutnya, ini Cak, tadi katanya yang diminta itu bukan rekaman Webex, tapi memang video tutorial khusus. Gitu. Ini, ayo Cak. Ya ini. Link Iya, YouTube iya. Kak Rahmat. Iya. Silakan. Atau nanti kita akan masukkan ke YouTube Rumah Belajar aja ya Bang ya, supaya lebih enak. Ya. Nanti kalau pakai YouTube saya nanti dipikir saya mencari subscriber nanti ini ya. Aduh, enggak. Kecuali Monetisasi nanti. Nanti di monopolisasi nanti ini ya. Terlalu halus perasaan Cak Rahmat ya. Iya, ini kan diminta ya Cak, berarti apa? Nanti saya minta izin ke ini nanti ke apa? Manajernya Rumah Belajar itu, akun manajer Rumah Belajar. Siapa tahu yang bisa ya. Supaya kita aman nanti dipikir saya mencari subscriber ini. Oke, jangan Baginya nggak jadi nanti. Rumah Belajar. Jadi, Amat kita besarkan Rumah Belajar bersama ya Bang ya. Ya, ya. Siap. Boleh ini. Oke, terima kasih ya. Ini kita lanjut ya. Karena mengingat waktu ini sudah 8.16. Ada dari Ibu Titin Apriani, Siman Jorang. Bapak Ibu DRB, saya baru join hari ini. Saya masih bingung. Aduh, kok bingung ya. Bisakah dijelaskan secara singkat? Yang pertama saya lakukan karena ini boleh terlambat kali ini ya. Mungkin nggak apa-apa juga kalau diulang lagi sedikit lagi, Pak Hamzah. Silakan. Oke. Ya, oke ya. Ya Ibu Titi nanti ada rekaman nanti akan diputar lagi ya. Karena kita sudah lanjut. Oke. Ini udah dijawab tadi. Link absennya Uni sudah kami share di chat. Oh, sudah. Oke, ya Bapak Ibu, teman-teman hebat semuanya sudah bergabung. Silahkan diisi absen yang sudah kita share di kolom chat. Berikut ada pertanyaan. Ini dari Pak Kusdianto Prayogo juga.
Kita pakai AS2 karena laptop nggak bisa gunakan AS3. Oh, yang tadi ini. Berarti udah berhubungan dengan pertanyaan tadi. Nah, ini apakah background-nya boleh dirubah? Nah, tadi kan dikatakan sudah ada template. Nah, apakah background-nya itu bolehkah dirubah? Gimana? Oh, berarti. Iya, boleh. Tadi ya, boleh dirubah. Nah, ini ada lagi. Template itu diambil dari mana, Pak Bu? Template diambil dari tadi. Sudah, Iya, Bang. tapi ini di awal-awal chat sudah ada ini. Lihat ke atas, silakan scroll ke atas, sudah ada ini softnya ini ya. Oh, di mana di share-nya di grup Telegram. Silakan ya silakan dilihat linknya yang sudah di-share di grup Telegram. Oke, berikutnya saya dari Riau. Sudah tadi itu dari Bu Murtirani ya sudah dijawab. Oke. Video setiap kali disiapkan pertemuan akan di-share di grup Bapak Ibu sekalian. Oke, sudah. Mana lagi ya kita lihat pertanyaannya. Nah, ini lagi. Ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Adrianto. Untuk penggunaan triggers dan slide layers. Nah, ini ada pertanyaan tentang triggers tadi dan slide layers. Silakan kepada siapa yang mau menjawab ini, Pak Denny. Coba. Oh iya, oke. Ini Pak. Ya oke. Menunggu ya Bapak Andrianto. Ini nggak sabaran kayaknya peserta ini mau cepat-cepat nih selesai nih proyeknya. Oke, ini sudah ada tadi dikatakan ya untuk peserta silahkan yang bisa AS2 nanti Cak Rahma juga akan menyediakan template khusus AS2-nya. Saya lihat lagi ya kalau ada pertanyaan. Ini sudah juga dijawab. Silakan teman-teman untuk mengisi daftar akhir. Oke. Sudah habis pertanyaannya sepertinya. Sebenarnya Ini ada lagi ya dari Ibu Eva. Apakah background template boleh dimodif supaya teks atau gambar bisa tampil secara bertahap? Menggunakan template ataukah dengan menyisipkan animasi seperti di PPT katanya. Ini ada tambahan pertanyaannya di bawahnya. Jadi apakah maksudnya untuk mengedit itu menggunakan template ataukah dengan menyisipkan animasi seperti di PPT? Bisa dijelaskan? Menjawab pertanyaan dari Bu Eva. Pak Hamzah. Ini dari Bu Eva ya. Apakah background template boleh diganti, dimodif ya? Boleh. Nah, supaya teks atau gambar bisa tampil secara bertahap, menggunakan template ataukah dengan menyisipkan animasi katanya, seperti di PPT. Pak Denny? Kayaknya nggak mendengar Pak Denny. Coba Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat. Iya, ini Pak Denny, terkendala jaringan mungkin ya? Iya. Tadi Sedang luring dia, sedang luring. Luring istilahnya, di luar jaringan beliau sekarang. di luar jaringan. Bisa aja Bunda satu ini. Ini Pak Denny, halo Pak Denny. Oh iya ini, udah apa namanya? Nggak dengar ya. Sedang luring. Sedang luring. Oke, Bapak Ibu tadi sepertinya sudah. Jadi timeline itu kan yang menentukan keluar masuknya animasi seperti yang dijelaskan oleh Uni tadi. Benar yang dikatakan oleh Bunda kita yang luar biasa. Jadi untuk mengatur keluar masuknya animasi. Nah, seperti itu Uni.
Oke, terima kasih Cak Rahmat. Ya, Ini lagi ada yang bertanya dari Junianti Korea Hasibuan. Izin bertanya Bapak Ibu, spek laptop untuk dapat mendownload AS3 seperti apa ya? Gimana speknya supaya AS3-nya bisa terinstall dengan baik dan bekerja dengan baik? Oke, jadi Ibu Junianti minimal RAM-nya 4 gitu, untuk bisa install ya aplikasi AS3 ini di laptop Ibu. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, ini mohon pencerahan katanya masih Ibu Murtriani ya. MPI-nya berapa menit dan bagaimana cara mengaturnya Pak? Iya, iya. Ya, oke. Tergantung tombol-tombolnya juga ya Pak Hamzah ya. Kan dia ada tombol navigasi itu ya. Oke, kita lanjut. Kalau modulnya kira-kira ada nanti nih Pak Cak Rahmat, modul yang lengkap kali ya ditanya ke teman-teman ini. Kalau udah ada di YouTube, lebih bagus di YouTube ya, Cak Rahmat nampak langsung ya apa yang mau dikerjakan dalam membuat MPI ini. Nah, oke. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya, tapi juga ada yang bertanya, tidak apa-apa supaya lebih jelas. Dari Ibu Nur Sakina, pengumpulan tugas setiap hari sesuai materi atau nanti sekalian? Nah, ya. Panitia, sepertinya mungkin perkembangannya ya yang dilihat ya, bisa per KB mungkin, ya. begitu ya, paham aja. Jadi Pak Rahmat benar seperti itu. Jadi per KB aja nanti ya Bapak Ibu. Jadi hari ini sudah menyelesaikan KB 2 berarti ya hari ini. Nah, mungkin nanti masukkan ke kantong tugas. Nah, nanti kan di-upgrade lagi hingga selesai gitu. Jadi kami juga ingin melihat ya track record atau progres gitu ya, perkembangan tugas Bapak dan Ibu, dan kalau di nanti juga tidak baik, nanti aja sekalian di akhir buatnya. Nah, justru kehadiran Vicon ini dalam rangka untuk mempermudah sesuatu yang besar itu dipartisi, dibagi-bagi menjadi kecil dalam bentuk Vicon ini. Jadi kita sama-sama lah ya untuk apa namanya. Nah, hari ini juga saya sudah selesai nih KB 2 untuk pendahuluan. Besok saya ikut lagi, selesai lagi. Taunya nanti di akhir selesai. Jadi Bapak dan Ibu kerja di sekolahnya jalan, kegiatan ini juga jalan sehingga dua-duanya bisa paralel kan? Dan juga teman-teman. Iya, oke. Jadi biar pekerjaan hari ini diselesaikan hari ini ya, tidak menunggu hari esok. Iya. Ya, oke. Link absen ada sudah itu di-share oleh Pak Rahmat. Silakan teman-teman dilihat. Izin menambahkan Uni boleh? Ya, boleh. Ya, boleh siap. pilih Pak Rahmat. Jadi benar yang diinformasikan Pak Denny. Jadi kita itu ingin melihat progres Bapak Ibu. Jadi kan lebih indah kalau kita melihat step by step. Besok pengumpulan tugasnya maksimal 10 ya Bapak Ibu. Akan kami buatkan dan akan kami share di grup seperti itu. Siap, terima kasih Uni. Kita lanjut ya, waktu 3 menit lagi masih ada. Channel khusus berarti ini kalau channel khusus sudah di Telegram ya. Kalau mau bertanya tentang kalau mau diskusi dengan panelis katanya, berarti kita menggunakan grup Telegram ya, Cak? Ya, di Telegram. Oke, ini ada lagi satu lagi. Apakah animasi bisa di-insert? Kalau tadi kan gambar.
Ini ada yang bertanya, apakah animasi juga bisa diinsert ke slide-nya? Siapa yang jawab, Pak Denny ya? Pak Hamzah, silakan Pak Hamzah. Pak Hamzah, oke. Silakan Pak Hamzah. Gimana kalau animasi katanya? Kayak GIF katanya, GIF seperti itu contoh. Bisa Oh, kalau game bisa. Nah itu ini saja ya, sebetulnya animasi salah satunya kan GIF. Nanti bagaimana Bapak Ibu? Kita kan sudah punya GIF yang kemarin. Mau dimasukkan apa enggak ini kira-kira untuk Bapak Ibu peserta yang hebat ini? Dimasukkan sekalian yang kita buat kemarin. Bung Denny, Bang Hamzah. Ya, halo. Dimasukkan sekalian enggak ini untuk Bapak Ibu yang kita buat kemarin GIF itu, kita cari aset-asetnya. Oh, dicoba aja ya, kita coba aja. Oh ya udah, berarti Silakan. masukkan buat Bapak Ibu ya. Kita kan kemarin sempat nyari terus ketemu, bagaimana ini? Ada apa-apa ya? Kita berikan spesial buat Bapak Ibu ya. Oke, nah dapat lagi gratis nih. Iya. Dapat lagi. Dapat lagi Bapak Ibu ya. Siap. Jadi ini Bersyukur memang kita ya. Alhamdulillah. kerjasama dari DRB Fisika Bapak Ibu. Jadi kami ini sering lembur juga bukan tanpa alasan untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga dibalas. Nanti kita masukkan ya Bang Denny ya, sama Bang Hamzah ya. Ya. Siap. Oke, siap. Oke Undi, mungkin sudah waktunya kita bisa rehat dulu. Oke. Tapi ini ada lagi pertanyaan dua lagi, Cak. Apakah hasil dari MPI ini atau bisa dibahas sekarang atau bagaimana ya? Hasil MPI ini bisa dibuka di device lain yang tidak terinstall AS3-nya atau bisa dibuka di HP gitu. Singkat aja jawabnya Pak Rahmat. Silakan Bung Denny, Bang Hamzah. Bisa. Oke, bisa ya. Kan versinya HTML nanti ya. Di web juga bisa. Pokoknya Bapak dan Ibu ikutin aja tahapan-tahapannya, dengan sendirinya nanti terbuka. Oh. Nah, kalau sudah itu ilmunya udah sempurna. Ya, kalau masih itu belum Bapak Ibu. Nah itu belum ngerti tuh. Tapi kalau udah nah yang itu yang susah Bapak Ibu. Itu levelnya udah C6 ya, di cognitive belum. Jadi Bapak Ibu pastikan tetap ikuti kegiatan pembelajaran ini dengan semangat 3S tadi ya, sehat fisiknya, sehat motivasinya, dan sehat kuotanya. Insya Allah ya, pasti nanti Bapak Ibu menghasilkan produk yang keren gitu ya. Begitu Ibu Moderator. Oke, terima kasih teman-teman hebat semua. Ini masih banyak ada pertanyaan, tetapi untuk kita lanjutkan pertanyaan karena waktu kita hanya sampai 8.30. Kasihan nih para panelis kita ini memiliki jadwal yang begitu padat. Dan sampai tidak tidur nih Cak Rahman untuk menyiapkan segala sesuatunya, dan teman-teman hebat lainnya di sini, para duta Sapa DRB Fisika. Baik teman-teman yang ingin melanjutkan diskusinya tentang AS3 ini agar menghasilkan produk yang lebih bagus, bisa dilanjutkan di grup Telegram kita. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi materi yang diberikan oleh dua pemateri hebat kita, yaitu Pak Denny dan Pak Hamzah, mengenai bagaimana men-setting template dan bagaimana mengedit template yang sudah ada, dan bagaimana memasukkan gambar dan sebagainya telah jelaskan tadi. Terima kasih banyak kepada kedua pemateri. Semoga materi yang diberikan hari ini berfaedah dan berguna bagi teman-teman kita dan bisa menghasilkan nanti MPI yang sangat bagus sekali dan berguna terutama bagi siswa-siswa kita dan tercapainya tujuan pembelajaran. Terima kasih Cak Rahmat, dan saya sebagai moderator pada malam hari ini mengucapkan maaf kalau ada dalam penyampaian tadi ada yang tidak berkenan. Saya mohon maaf, saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih Bunda Uni Nur Samsi, Bang Denny, Bang Hamzah, Bu Dona, Bu Eka, Bu Restin, Bang Paul, Bu Astuti juga ada, Pak Suyudi, selamat malam, Bu Yundini, Pak Robi. Jadi Bapak Ibu, tibalah kita pada akhir pertemuan untuk pendampingan KB2. Bu Juju, lupa saya sebutkan, Teh Juju. Selamat malam ini ya, masih bergabung bersama kami. Jadi Bapak Ibu, tetap semangat. Kita akan stay terus di Telegram bersama tim DRB Fisika yang insya Allah siap mendampingi Bapak Ibu sekalian. Oke, saya tutup, saya akhiri. Bapak Ibu silakan untuk meninggalkan ruangan, lift silakan kami persilakan dengan hormat. Nah, untuk Yang belum isi absen silakan diisi dulu ya, yang belum isi absen. Oke, betul Uni. Saya minta izin foto Uni ya untuk tim DRB ini ya. Iya, oke, sip. Laporan, kita diminta laporan sama Pusdatin. Yang mana ini yang lain ini? Kok udah berdiri? Oke, siap. Oke. Gayanya gimana nih, Cak? Kayaknya gimana ya? Gaya dada, gaya punggung silakan. Ini satu layar, lengkap satu layar. Ini gaya ngantuk loh, Cak. Oh, Pak Hamzah, nunggu Pak Hamzah ini ya. Pak Hamzah kameranya ketutup. Iya, Pak Hamzah kameranya tertutup. Ini Ini Bang yang Robi katanya juga potong bisa rambut dibuka. kayaknya. Bisa dong. Saya udah coba bisa dibuka absennya, bisa. Bu Ristin tuh masih segar dia. Ah, jelas ya. Oke, untuk laporan Pustekom hari kedua. Oke, sip. Saya hitung. Sebentar Bapak Ibu.